Selain Fajar, kan Fajar tadi kan kamu ngomong ya kan, kita kan satu manajemen, akhirnya kamu secara menolak secara halus, ada lagi nggak yang akhirnya menjalin hubungan? Ada. Siapa? Firgon. Pacaran. Oh, pacaran. Oh. Maksudnya kalau misalkan yang ada di sosial media itu benar. Cuman kan akunya nggak naik panggung. Salah. Firgon yang DM. Oh gitu. Iya, Firgon DM. Malah justru aku kaget. Aku mikirnya gini, dia ngapain? Kalau misalnya kayak ngapain gitu. Jujur, aku nggak ngikutin dia. Dari dia berumah tangga tuh aku nggak ngikutin di TikTok di mana tuh enggak. Terus kamu bertanya? Iya. Biasanya kan kita cewek kan bertanya, Iya. emang kamu pernah ya kan kita kan takut diselingkuhin ya, Bo, ya kan? Terus kamu tanya nggak? Terus dia bilang apa? Kalau nanya paling cuma kayak itu berita kamu itu benar gitu. Iya, tapi ada alasannya gitu dia ngomongnya. Dia kan di rumahnya kan emang nggak sendirian kan, dia tuh tinggal. Halo sahabat Batas, ketemu lagi dengan kita di Batas. Berita tanpa sensor. Nih, kali ini kita kedatangan tamu cantik, muda, berbakat lah pokoknya. Tapi yang uniknya adalah sosok cewek cantik ini adalah seseorang yang punya kisah masa lalu atau masih berhubungan, kita nggak tahu nih ya. Nanti kita kulik-kulik lagi dengan orang yang lagi rame diberitakan sekarang ini. Dia adalah siapa namanya? Aku Luna Alhamdi Putri. Luna ini. Tapi dipanggilnya Luna aja. Ya simpel ya. Luna ini dikenal sebagai apa? Tadi katanya Pemain bola. Pemain bola? Iya, kalau lebih dikenalnya ya pemain bola sama nyanyi kayaknya. Nyanyi. Itu pemain bola, maksudnya pemain bola profesional atau apa? Atau hanya sekedar hobi terus? Hobi, tapi karena hobinya waktu itu viral, terus jadinya dipanggil buat jadi guest star. Tapi tetap main. Oh gitu. Itu bola apa? Futsal atau bola apa? Semuanya, futsal, mini soccer, sama bola besar, bola gede. Kamu sebagai apa di situ? Striker atau apa? Kadang striker, kadang yang di tengah-tengah apa sih namanya? Penyerang. Bek kanan. Iya, pokoknya gitu. Tapi uniknya kalau main bola, aku mainnya sama cowok. Jadi kayak kitanya nih gestarnya di tengah-tengah nih. Nah ini tim kita cowok semua, terus nanti lawannya juga kayak gitu. Oke, nah, terus di dunia musik sendiri? Kalau musik paling ikut manajemen sih waktu itu di jualan kreatif. Pokoknya waktu itu satu manajemen sama si Fajar Sad Boy ya. Yeah. Terus kita bikin girl band di situ, namanya Baby Boo. Nggak dimodusin sama si Fajar. Gimana sih? Waktu itu pernah ditembak. Terus gimana? Itu posisinya lagi main. Lagi pada ngumpul di tempat tinggalnya dia kan. Terus udah gitu kayak aku lagi live kan. Terus tiba-tiba dia ngomong, udah matiin live-nya gitu. Aku pengen ngomong sama kamu. Aku tahu aku nggak tampan katanya gitu. Tapi aku beneran suka sama kamu. Kamu nggak? Terus kamu geli. Gak geli. Cuma aku mikirnya kayak, Jar, kita kan satu manajemen. Kita satu manajemen kan nggak boleh pacaran. Jadi nggak bisa. Aku tahu emang aku nggak tampan, mungkin kamu gak suka sama orang kayak aku katanya gitu. Terus kayak udah ngalir aja, abis itu temenan lagi gitu. Tapi dia memang sepuitis yang di TV-TV, yang kayak diliatin orang yang di medsos. Dia memang sepuitis itu. Maksudnya kalau misalkan dia orangnya ceria banget. Kalau sedih kayaknya enggak sih, cuman emang mungkin mimik mukanya emang kayak gitu. Jadi orang ngeliatnya kan kayak sedih terus gitu. Selain Fajar, kan Fajar tadi kan kamu ngomong ya kan, kita kan satu manajemen, akhirnya kamu secara menolak secara halus, ada lagi nggak yang akhirnya menjalin hubungan? Ada. Siapa? Firgon. Oh gitu. Nah ini kan sekalian kita meminta juga kan kejelasan. Artinya kan di luar ini kan masih tanda kutip ya kan,
benar nggak sih? Iya Karena nggak kan sih? sempat juga kan tershare di medsos viral kalau kamu sempat berhubungan dengan Virgo. Nah, kira-kira itu tahun berapa itu? Tapi benar dulu ya, benar dulu ya kamu pernah berhubungan sama Pernah. berhubungan dalam tanda kutip apa nih? Pacaran. Oh pacaran. Oh. Maksudnya kalau misalkan yang ada di sosial media itu benar. Cuman kan akunya nggak naik panggung karena bukan, ya udah, jadi kita kalau mau ngeliatin kita pacaran apa enggak ya di SG aja, jadi sama-sama masukin SG gitu. Kenapa kamu nggak cari? Biasanya banyak orang kayak kamu yang muda-muda gini kan cari pamor, cari panggung dengan nama baik, nama besar-besarnya dia. Kenapa kamu nggak mau? Nggak mau. Kenapa? Kan lumayan karirnya meningkat nih. Nggak mau, ya selagi bisa sendiri kan. Kenapa enggak? Berarti bagus dia ini bagus. Tapi awalnya itu gimana sih? Artinya terus kamu bisa punya hubungan sama dia itu tadi kan dibilang Fajar dan kalau ini Virgo gimana tuh awalnya? Salah, Virgo dan DM. Oh gitu. Iya, Virgo DM. Bukan deh, nge-follow dulu, nge-follow Instagram aku karena waktu itu posisinya aku lagi di setting sama si Fajar. Nah mungkin dia ngeliat aku dari situ karena sempat viral juga kan. Terus dia ngeliat aku dari situ, dia ngeliat profile aku, ya udah di follow. Cuma dia nggak berani DM aku mungkin ya, jadi dia nanya-nanya ke temen syuting aku waktu itu. Terus kamu tahu kalau dia Virgon? Maksudnya Tahu. Virgon. Malah justru aku kaget. Aku mikirnya gini, dia ngapain nih follow, maksudnya kayak ngapain gitu. Kok aku bisa di follow sama ibaratnya orang yang udah terkenal gitu kan. Terus kayak ya udah gitu aja. Cuman dia jarang liat SG sih waktu itu. Nggak yang terlalu intens gitu. Terus jadiannya gimana? Ketemu. Jadi waktu itu kita lagi, aku nih sama dia kan satu circle gitu ya, jadi kayak circle kita nih masih sama gitu. Nah waktu itu posisinya aku lagi di Bang Bodong, adalah di Kemang, lagi di Kemang. Kafe? Bukan tempat makan dendeng gitu. Oke. Tempat makan lah ya. Terus udah gitu, kebetulan Bang Bodong ini kan temennya si Virgon juga kan. Nah akhirnya pas aku lagi nongkrong di situ, dia datang. Terus ya udah kita namanya sama-sama kenal Bang Bodong kan, akhirnya ya udah kenalan gitu. Itu kebetulan apa dia karena ngeliat lu datang terus dia datang? Karena sebelumnya dia udah tahu kan di IG. Oh, berarti dia cari tahu kamu. Iya. Bisa jago ini wah bapaknya. Terus ya udah akhirnya kayak kita ngobrol. Artinya itu tatap muka ya pas ketemu. Iya pas dong. ngobrol ya, Terus, awalnya kan dari DM. Iya. Nah itu pertama kali kamu bertemu langsung di situ. Terus ngobrol, ya udah tiba-tiba dia bilang, kamu nggak jadi pacar aku gitu. Di situ. Enggak, itu di WA ngomongnya. Cuman setelah dari situ itu udah yang kayak ya udah ngobrol dulu. Setelah Tapi bertemu lagi. seminggu kayaknya dia habis itu. Enggak ketemu. Itu pertama kali bertemu aja di ngeri bapaknya langsung aja nih bapak. Terus ya udah, jadi kayak aku pacaran sama dia juga paling ketemunya tuh kalau setiap dia mau manggung nih aku temenin gitu. Cuman belum bisa pos-posan. Waktu itu pos-posan IG yang belum bisa. Kenapa? Dia minta? Enggak, aku yang minta karena akunya belum mau kan, kayak ya maksudnya jangan dulu gitu. Kenapa? Karena takut. Ya itu satu, kedua ya menurut aku takutnya orang-orang mikirnya kayak gitu. Kan waktu itu masih sama Inara dan takutnya dibandingin juga, akunya mikirnya gitu kan, dibandingin fisiknya gitu. Terus kenapa nggak pede? Enggak dong. Kamu cantik loh. Iya cantik dan muda berbakat. Kenapa nggak pede? dan kalau mau dibilang numpang tenar juga aku nggak mau. Maksudnya kayak ya udah kita pacaran tapi tertutup aja gitu loh. Ketika kamu seperti itu ya kan, terus apa tuh pemikiran kamu sehingga kamu mau menerima cintanya dia? Iya. Jujur ya, umur aku kan bisa dibilang agak jauh ya. Iya masih muda. Iya, nah aku awalnya nggak pernah nih pacaran sama yang, aku pernah pacaran sama yang lebih tua tapi nggak yang Sejauh ini iya. hampir 2 kali lipat ya dari umur kamu ya. Nah, ya aku ngeliatnya karena gimana ya, satu mamaku kan sama abiku udah cerai, jadi aku nggak pernah
gimana ya, mau dibilang broken home juga enggak ya. Jadi aku nggak pernah dapet sosok ayah gitu. Nah aku nemuin di diri dia gitu loh, kayak dia bisa gitu karena iya emang manis Karena dia kebapaan banget gitu. kan Menurut juga, memang sifatnya seperti iya, kebapaan. iya. Ya, memang udah bapak-bapak ya. dia bisa ngebimbing aku juga gitu loh, kayak kamu mendingan karir dulu, kamu ini dulu, kayak maksudnya ngasih ngasih iya, masukan yang baik kamu harus ini, gitu. kamu harus ini, terus disupport juga setiap jalan aku gitu. Karena waktu itu setiap aku manggung pun Dia menemani. iya nemenin aku. Terus waktu aku syuting dijemput, dianterin gitu waktu itu ya. Terus kayak ya udah. Jadi itu yang bikin meluluhkan hati kamu. Iya. Atau memang dia itu tipikal yang menurut kamu ini kayaknya cocok nih buat Iya. gua gitu. Artinya kan kamu kan mempunyai karakter ataupun Iya. Kalau karakter standar yang kamu inginkan gitu kan. kalau Iya. standar sih, kalau untuk fisik kayaknya enggak sih ya. Jangan buka-buka jangan. Ini kesel banget, maksudnya bukan ya, Ma. Bukan kayak gitu. Jadi kayak kalau untuk fisik ya enggak. Iya. Jadi aku bisa nerima ya selagi dia baik ya, dan ibaratnya bisa kenapa ya? Kadang wanita itu Apa? luluh dari Enggak cuma dari muka, jadi tapi dari ini, makanya ada lagu Nyarilah Sok Sentuhlah Dia Tepat di Hatinya. Ya bener enggak kan? Dari situ. Itu yang pertimbangan kamu gitu ya. Iya. ya, pokoknya kalau dari fisik sih enggak. Cuman kalau ngomongin karakter aku emang suka cowok tinggi agak berisi tuh Iya, aku berisi, suka. ya. Ya, dan kebetulan waktu itu dia kan udah agak kurus, gak yang iya. waktu itu udah kurus kan. Jadi kayak ih lucu ya gitu. Akunya pendek, dia tinggi, lucu. Cabi-cabi gitu ya. Dan terus kan dia tipikalnya tuh orang yang apa ya? Manja. Maksudnya dia tuh emang gimana sih, clingy gitu loh. Menye-menye. Jadi kayak iya kamu gitu-gitu, jadi kayak ya udah aku suka aja. Kayak ya sama gitu. Tapi kamu nggak mempertimbangkan kan, pastinya tapi kan maksudnya kamu pasti tahu kan masa-masa lalu dia, apalagi yang rame-rame dengan mantannya, itu nggak jadi pertimbangan buat kamu? jujur nih ya, nah ini yang selalu ditanyakan sama netizen ya kan, emang cewek nggak ngeliat berita dia apa gitu kan. Itu ya. Jujur aku nggak ngikutin dia, Tapi dari kamu- dia berumah tangga tuh aku nggak ngikutin di TikTok di mana tuh Enggak. Cuman aku tahu lagunya Last Child, aku tahu. Cuman kan aku nggak terlalu tahu. Malah justru ya aku taunya Virgon ini, ya nama bandnya Virgon gitu aku taunya. Tapi masa kamu nggak tahu dia itu Mantannya, suaminya siapa? Oh kalau misalkan aku baru tahu itu pas ada berita yang waktu itu, berita dia apa ya? Yang selingkuh ya, itu aku baru tahu dari situ. Oh emang terus aku ngeliat di TikTok kan kayak oh ini ya ini. Terus kamu bertanya? Iya. Biasanya kan kita cewek kan bertanya, Iya. emang kamu pernah? Iya ya kan, kita kan takut ya, takut diselingkuhin ya Bo, ya kan? Terus kamu tanya nggak? Terus dia bilang apa? Kalau nanya paling cuman kayak itu berita kamu itu benar gitu. Iya tapi ada alasannya gitu dia ngomongnya. Alasannya? Ada lah alasannya. Iya ada lah pokoknya. Tapi dia terbuka sama kamu cerita. Dia termasuk orang yang terbuka karena gini, aku tuh sama dia orangnya lebih suka cerita, lebih suka ngobrol, lebih suka berkomunikasi lah ibaratnya. Dibanding kan ada ya orang pasangan yang cuma main HP gitu, main HP. Kalau aku enggak, aku ngobrol. Jadi kalau aku selalu bilang kalau lagi ada masalah apa-apa, ya apa-apa ngobrol aja ke aku selagi aku bisa bantu gitu. Gitu pun aku gitu kan. Ya udah kayak gitu. Ngobrol. Berhubungan setahun lebih. Setahun pas kayak Oh, gitu. setahun pas. Kemana aja? Dibawa kemana aja dibawa? Ya, kamu dikenalkan ke siapa aja, entah jebuannya itu juga kan dibawa. Artinya kan maksudnya bukan dibawa kemana-mana ya. Atau juga kalau dibawa kemana. Iya kan? Ya kalau dibawa kemana kan ya Sampai panggung ya, nonton kan dibawa ya. ya paling ya itu kayak sempat juga kan kalau dia kan di rumahnya kan emang gak sendirian kan, dia tuh tinggal sama beberapa teman bandnya juga, gitarisnya juga. Jadi kayak kadang main ke rumahnya dan kebetulan aku juga
sama anak-anaknya juga udah deket. Ketemu. Udah deket. Oh, sama deket. Starla. Deket. Iya deket. Konteksnya bukan ketemu lagi tapi deket. Karena ya jadi mungkin sama ini ya. Jadi gini, dulu Virgon itu pernah cerita sama aku kalau nggak ada yang bisa deketin anaknya, maksudnya kayak setiap dia pacaran sama siapa gitu lah, mungkin ada cuman nggak terlalu deket banget. Nah pas dia sama aku, kok bisa gitu, kenapa kok bisa ya dia deket gitu, biasanya anaknya cuek gitu. Ya mungkin aku bilang ya mungkin aura aku bagus kali buat anak-anak, aku mikirnya gitu kan. Dan aku juga suka banget sama anak kecil kan kebetulan, dan aku suka ngajak ngobrol gitu ya, pokoknya gitu lah. Dan umur Starla juga bisa dibilang nggak terlalu anak-anak ya, Iya. artinya masih bisa menerima apa yang kita sampaikan kan, bener nggak? Jadi bener. dan umur kalian kan kalau dihitung kan nggak terlalu jauh, jadi seperti Jauh kan, dong, maksudnya jauh nggak, kamu masih bisa dipanggilnya kakak, tempat Iya. dia bercurahkan Iya. kan. Selama ini mungkin dia nggak punya sosok kakak perempuan yang bisa dia ceritakan. Mungkin pas ketemu aku mungkin dia ngerasanya kayak temen, dia tuh bilangnya bestie, ini bestie aku nih bestie gitu. Berarti kamu pernah jalan bareng juga sama bareng anak-anaknya kemana pergi gitu mungkin pas ketika lagi kencan sama kamu anaknya ikut juga atau gimana? Pernah itu waktu ke mall, Oh. lagi mau nonton, terus ya udah kita makan. Tapi Starla sempat cerita curhat tentang Enggak kalau cerita yang ke dalam-dalamnya itu enggak, karena aku juga nggak mau nyari tahu dan ya udah itu masalah kalian gitu, nggak perlu dikasih tahu ke aku. Cuman kadang aku selalu bilang, aku selalu kayak Hai Starla gitu, kamu habis dari mana, udah tadi sekolahnya gimana gitu. Terus kayak kalau dia lagi mumet atau kan dia suka gambar ya, ini kamu gambar apa gitu. Terus kadang aku suka nanya gimana hari-harinya gitu loh, maksudnya ada masalah apa, kalau ada masalah apa-apa yang nggak bisa diceritain, kalau kamu ngerasa percaya sama tante, kan ada tante ya, cerita aja, aku bilang gitu. Nanti kalau tante bisa kasih solusi, tante kasih solusi, anggap aja aku teman kamu, aku bilang gitu. Tapi dia pernah cerita. Enggak, paling ceritanya cuma cerita ini doang, lucu aja kayak aku kayaknya mau pesantren deh tante, aku kayaknya mau ini, kan kebetulan dulu aku pernah pesantren. Nah dia nanya kayak di pesantren gimana, pokoknya ya udah cerita anak kecil aja random gitu. Terus nemenin dia gambar, terus sama paling minjem HP aku kadang buat main Roblox, terus ya udah dikasih tahu main game bareng gitu. Tapi kalau sebagai sosok ayah, Virgon sosok ayah yang gimana menurut ke anak-anak? Pas ketika kamu jalan bareng dengan dia kan ada anak, ada kamu, ada Virgon. Nah, menurut pandangan kamu ketika kamu jalan bareng Virgon dengan anaknya gimana? Dia lebih prioritasin anaknya, maksudnya dia masa sayang itu sama anaknya. Kayak ya apapun dilakuin buat anaknya. Itu menurut aku. Kan Tapi dia bisa balance. Tapi dia nggak selalu ke aku, juga, nggak selalu ke anak. gimana sih, jadi kayak yaudah, Bisa mengimbangi. bisa adil, iya. Tapi kayak maksudnya kayak ya udah, kayak paling aku hari ini mau ketemu anak-anak aku, terus aku bilang oh ya udah, iya silakan gitu. Karena kan maksudnya kalau misalkan anak kan emang ini ya apa, feelingnya anak-anak itu nggak pernah salah instingnya. dan aku pun apa sih namanya, mau bapaknya kan juga harus bisa nerima, Iya. berarti gitu kan. Kamu dewasa sekali ya. Jadi ya udah gitu. Gitu. Tapi apa nih? Selain anak, kamu juga dikenalin ke keluarganya atau pernah dibantu? Oh iya, waktu itu pas lagi lebaran, puasa kemarin ya, lagi lebaran kan kita masih bareng-bareng tuh. Terus dia ngomong, waktu itu jadi ke keluarga aku dulu, ke Depok dulu. Aku bilang mau ya datang ke keluarga aku bilang gitu. Akhirnya aku temuin tuh ke keluarga besar aku, udah kenal dia. Terus udah gitu, dia ngomong, kamu mau nggak nanti habis dari keluarga kamu kita ke keluarga aku. Terus kayak aku bilang ya udah, tapi aku takut. Awalnya aku bilang gitu kan, karena aku nggak enak, aku bilang gitu kan, mereka belum tahu, aku bilang gitu. Terus kayak udah nggak apa-apa, keluarga kita tuh sama gitu, maksudnya kayak kita tuh sama keluarganya, kayak apa ya, kayak kan kalau orang Betawi kan ngomongnya nyablak-nyablak, nah ini kayak gitu, kita tuh sama keluarganya gitu. Nanti kamu lihat deh, kita tuh sama tahu keluarganya. Terus akhirnya aku datang, ternyata aku disambut dengan ramah, maksudnya kayak kamu udah makan belum ini. Terus akhirnya kita cerita bareng satu keluarga gitu, kayak lagi ngomongin masalah-masalah dia kecil dia gitu. Kayak namanya keluarga ngumpul kan pasti kan ngomonginnya masalah-masalah
waktu masih kecil kan. Ya udah. Tapi nggak dibandingin, nggak adinin. Enggak sama sekali. Kamu lebih ini deh daripada ininya si mantannya dia gitu. Nggak kayak gitu nggak? Biasanya kan ibu-ibu gitu ya, lebih cantik deh kamu dari mantan anakku yang dulu gitu ya kan. Tapi paling waktu itu aku ketemu sama mami juga kan. Nah, jadi pas ketemu mami nanya kayak menginterogasi, kamu tinggal di mana, umur berapa, kamu apa gitu, kamu pakai kerudung nggak, katanya gitu. Mungkin mami trauma kali ya, Iya. pakai kerudung doang soalnya kan. Terus kayak aku bilang, kamu kalau mau dia bilang kamu kalau mau serius sama anakku kata gitu, kamu juga harus bisa terima anak-anaknya ketemu begitu. Terus aku bilang iya, insya Allah aku bilang aku bisa juga nerima anak-anaknya, kebetulan aku juga udah dekat sama Stella gitu mami. Terus kayak iya, pokoknya berdoa yang baik-baik buat kalian berdua gitu. Kalau bisa jangan, udahlah mendingan gak usah pakai kerudung, mendingan udah kamu kayak gini tapi hati kamu baik daripada kamu diituin malahan. Terus kayak dikasih nasihat begitu ya. Aku bilang iya, aku juga belum banget pengen pakai kerudung, jadi kayak ya udah masih kayak lepas pasang gitu. Oh ya udah, akhirnya kita bikin video bareng, foto bareng. Ya udah, hati-hati ya sayang gitu pas mau pulang. Makanya kayak ya pokoknya gitu deh. Kalau keluarga baik, pokoknya baik. Pas ketika kamu masih semasa berhubungan lah, pacaran gitu kan, ini kan juga sedang lagi apa namanya, lagi rame. lagi rame gitu kan. Nah, tanggapannya si itu sendiri gimana? Cerita nggak kamu ataupun kamu dikasih nasihat ataupun kamu bertanya ke dia, ini gimana nih mantan kamu ya kan? Ya mantannya dia yang ibunya Starla. Oh kak, Iya. Maksudnya kan Kamu suka nanya juga nggak dulu mantan kamu itu gimana gitu? oh kalau nanya sih ya nanya ya, cuman kan nggak terlalu intens banget aku nanya, cuman kayak aku cuman nanya kayak kamu kenapa emang bisa cerai gitu. Cuman dia ngomongnya ya karena ada sesuatu gitu kan. Terus paling aku cuma nanya, emang kayak tuh cantik ya, aku bilang gitu, cantik ya, aku ngeliatnya dia cantik gitu. Ya iya cantik gitu, maksudnya cantik. Cuman aku kalau ketemu kayaknya aku nggak pernah ketemu langsung, belum pernah diketemuin. Tapi waktu itu posisinya aku kan lagi jadi pas lebaran itu aku ke rumah dia dulu nih kan, silaturahmi sama teman-temannya juga kan. Nah posisinya Kak Inara juga pengen ke rumahnya buat bawa anak-anaknya juga, maksudnya kayak pengen anak-anaknya tuh pengen ke dedinya gitu. Nah akhirnya dia juga silaturahmi kan. Ya udah aku bingung aku mau kemana, akhirnya aku Kenalan? enggak, diumpetin dulu. Karena jadi kayak ya belum siap juga gitu, karena kan belum mau ke jenjang yang serius gitu. Dan waktu itu Kak Inara juga pernah nyampein kan kalau emang belum ke jenjang yang serius ya anak-anak nggak boleh kenalin, sedangkan anak-anak kan udah kenal Sudah sama kamu. Oke. Mungkin sampai sekarang Kak Inara nggak tahu kali ya. Tahu juga aku nggak tahu deh. Tapi Ya mungkin dari sosmed juga tahu Iya ya sih. kan. ya gitu ya pokoknya. Nah, selama kamu sama Virgon itu yang menjadi kenangan-kenangan, artinya ini gimana nih? Ya apa, lebih banyak kamu dapat pengalaman atau apa nih, lebih banyak yang lebih nggak enaknya? Lebih banyak enaknya atau enggaknya? Manisnya nggak, jangan bilang enak kan kesannya ngapain ya enak, manisnya. Manis atau pahitnya? Lebih banyak manisnya atau pahitnya? 50-50. Soalnya seimbang. Oh gitu? Iya. Oke. Seimbang, soalnya enaknya seimbang, nggak enaknya seimbang. Iya. Bingung, cuman kalau di akhir-akhir pas mau putus sih, jadi kan misalnya 100% nih, awalnya kan 50-50, pas udah pengen putus itu langsung jadi ke 60 yang buruknya. Apa? Pahitnya apa? Iya kan? Kan tadi 50-50 ya, Iya. kamu udah cerita nih. Oke, manisnya. Nah, pahitnya ini 5% apa lagi tuh?